Sebuah kantor dan bengkel mobil truk trailer di Jalan Raya Pura 1, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke peti kemas yang dijadikan kantor. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting di bagian belakang bengkel. Ini memang asap tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu hitam dan api tidak terlihat. Namun setelah kita mendekati daripada bangunan, itu api ada di dalam beberapa ruangan. Ini kantornya ini yang terbakar, kantor dan bengkel terbuat dari peti kemas. Jadi ada apinya hanya ada di dalam, sehingga kami terus merangsek ke dalam dan di bagian atasnya. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melapor. Di sore hari ini pemilik mobilnya yang sudah berusaha keluar. Mobilnya masih... Hujan deras disertai petir dan angin kencang melanda kota Batam, Kepulauan Riau, menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Ketinggian air dimulai dari 20 cm hingga sepinggang orang dewasa. Lampu mati, ini simpang apa ya? Simpang Gelael gitu nyebutnya. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan dan mengganggu aktivitas warga. Sejumlah kendaraan motor yang melintasi jalan tergenang mengalami kesulitan, sedangkan kendaraan roda 4 terpaksa melambatkan laju kendaraannya. Namun ada juga kendaraan yang terjebak dan juga mogok saat banjir. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir, longsor dan gangguan aktivitas akibat cuaca saat ini. Seorang pemuda babak belur dihajar massa usai menggondol satu unit sepeda motor milik seorang satpam di Panyabungan, Mandeling, Natal, Sumatera Utara. Modus pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korban untuk membesuk keluarganya yang sedang kritis di rumah sakit. Tanpa rasa curiga dan karena menaruh belas kasihan, korban akhirnya memberikan kunci sepeda motornya kepada pelaku. Setelah beberapa hari, sepeda motor korban tak kunjung kembali, bahkan sudah dijual pelaku kepada orang lain. Setelah 1 pekan menghilang, warga akhirnya menangkap pelaku di wilayah Padang Sidempuan. Warga yang kesal langsung memberikan bogem mentah kepada pelaku. Masih kita dalami untuk kemana sepeda motor itu akan dipergunakan atau akan dijual. Masih kami dalami dan masih dalam proses penyelidikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Mandeling, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Munculnya polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seiring wacana yang digulirkan sejumlah purnawirawan TNI ditanggapi dingin Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menyebut usulan para purnawirawan TNI tersebut merupakan sebuah aspirasi di negara demokrasi dan dinilai sah-sah saja. Jokowi juga menyampaikan pemakzulan bisa dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Ya kan, kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Sementara terkait tuduhan ijazah palsu yang menerpa dirinya, Jokowi menyatakan langkah hukum yang diambil bukanlah tindakan kriminalisasi. Tindakan pelaporan dilakukan karena pihaknya merasa sudah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Langkah ini diharapkan menjadi pembelajaran agar tidak seenaknya menuduh dan melakukan hal yang dapat memecah belah masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terkait tuduhan ijazah palsu yang menerpa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto yang berbicara dalam sidang kabinet paripurna Senin sore mengaku heran. Prabowo pun sempat bergurau, suatu saat ia khawatir akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Loh, minta
pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya adalah Presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Jokowi. Prabowo mengaku bahwa ia sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalamannya 10 tahun memimpin Indonesia. Selain Jokowi, Prabowo juga meminta saran dan pendapat ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10. Hasan Nasbi terlihat masih mengikuti sidang kabinet paripurna meskipun sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Senin sore. Hasan duduk sejajar dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Papan jabatan yang ada di meja Hasan masih bertuliskan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyinggung ada sejumlah menteri yang salah ucap atau keseleo dalam berbicara di hadapan publik. Prabowo juga menyatakan karena mungkin baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri, jadi masih ada kesalahan. Jadi kita sudahlah, saya ya kan ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, benar nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Yang senior, ya kan? Erlangga salah bicara, nggak bisa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi. Presiden mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April lalu. Seperti diketahui, sebelum pengunduran dirinya, Hasan Nasbi menjadi sorotan setelah responnya atas teror kepala babi dikritik publik. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. KPK disebut tidak bisa lagi melakukan proses hukum terhadap direksi BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Undang-Undang BUMN itu menyebutkan direksi maupun komisaris BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Menyikapi hal tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku akan melakukan kajian lebih dalam undang-undang itu. Kajian itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Dalam melakukan kajian tersebut, KPK tentu juga akan melihat peraturan dan ketentuan lainnya seperti KUHP, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan sebagainya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN khusus penindakan kasus korupsi. Dengan adanya deputi khusus ini, maka KPK sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN yang terlibat korupsi. Ya, nanti deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Artis tampan Jonathan Frizzy akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya Ethomidate dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Pasca ditetapkan status tersangka, artis dengan nama panggilan Ijong itu langsung menjalani proses penahanan Senin malam. Kasus yang menjerat artis berusia 43 tahun ini berawal saat kepolisian resor Bandara Soekarno-Hatta menangkap 3 penumpang yang kedapatan membawa vape yang mengandung obat keras jenis Ethomidate dari luar negeri. Dari ketiganya, polisi mendapat informasi tentang dugaan keterlibatan Ijong dalam kasus ini. Jonathan Frizzy kemudian ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Acacia, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Terkait kasus ini, Ijong dijerat tentang kesehatan, pasal 55 KUHP dengan ancaman 12 tahun atau 5 miliar. Dari Tangerang, Aulina Iyasha, Iriansyah, Wahyudi, Ade Konde, Anyus melaporkan.